Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan Indonesia yang diakui dunia. Kebudayaan Indonesia merupakan dari kebudayaan global atau dunia. Dengan demikian, kebudayaan bangsa Indonesia juga dimiliki masyarakat dunia. Masyarakat di berbagai belahan dunia memiliki kebebasan untuk mempelajari kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Jadi, warga dunia berhak untuk mempelajari kebudayaan Indonesia. Nah, yang tidak diperbolehkan yaitu jika mengaku-aku atau mengakui kebudayaan Indonesia menjadi kebudayaannya. Ini tidak boleh ya, mengaku-aku. Langsung saja ke pembahasannya. Warisan budaya. Kebudayaan Indonesia merupakan warisan nenek moyang atau para leluhur untuk kita sebagai generasi penerus. Kita diharapkan mampu menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada. Menurut Davidson, yang dikemukakan pengertiannya tahun 1991, menjelaskan bahwa warisan budaya merupakan produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa. Jadi secara garis besar, warisan budaya ini merupakan hasil budaya fisik dan nilai budaya atau non-bendawi. Ini nama lainnya tangible heritage dan ini intangible heritage. Nah, kalau untuk contoh budaya fisik, ini ya, keris. Keris dilihat dari wujud fisiknya ya. Sedangkan untuk budaya non-bendawinya itu adalah proses pembuatannya. Jadi kalau bendanya atau fisiknya yaitu wujud kerisnya secara langsung, sedangkan budaya non-bendawi atau nilai budayanya adalah proses pembuatannya. Karena pembuatan keris itu tidak sembarangan orang bisa. Jadi ada ritual-ritual tertentu untuk proses pembuatannya. Kita akan membahas mengenai budaya fisik secara sekilas ya. Jadi, warisan budaya fisik sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak atau immovable heritage, yang artinya benda yang tidak bisa dipindahkan biasanya berada di tempat terbuka. Ini contohnya Candi Borobudur. Dan yang kedua, warisan budaya bergerak atau bisa juga disebut movable heritage, yang artinya benda-benda yang bisa dipindahkan dan diangkat biasanya berada di dalam ruangan. Ini contohnya prasasti atau arca-arca yang ada di dalam museum ya. Jadi kan benda-bendanya ini dapat dipindahkan. Nah, kalau yang tidak bergerak ini contohnya ya candi atau suatu lokasi. Untuk contoh-contoh lain yang tidak dapat bergerak, patung-patung pahlawan. Jadi kan patung yang ukurannya besar itu ya, yang biasanya terdapat di jalan-jalan raya, itu juga sebuah warisan budaya tidak bergerak. Sedang untuk warisan budaya bergerak, contoh lain selain arca atau prasasti yaitu karya seni atau bisa juga lukisan, arsip, dokumen, dan foto yang sifatnya bisa dipindahkan ya barangnya. Kebudayaan suatu negara yang diakui hingga dunia disahkan atau diregulasi oleh UNESCO ini. UNESCO memiliki kepanjangan yaitu United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, yang merupakan organisasi memiliki tujuan untuk mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan yang hakiki. UNESCO berperan sebagai salah satu media atau sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional. Tetapi untuk sebagian besar budaya yang terdaftar di Indonesia, itu khususnya untuk Indonesia ya, itu masuknya ke budaya non-bendawi tadi, seperti pembuatan keris. Berikut ini akan dipaparkan mengenai contoh-contoh kebudayaan Indonesia yang diakui oleh UNESCO.
Yang pertama ada angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat. Jawa Barat. Angklung terbuat dari bambu dan dibunyikan dengan cara digoyangkan. Jadi bambunya ini nanti digoyangkan ya. Angklung terdiri atas 2 atau lebih batang bambu dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan tinggi rendah nada. Jadi ini kan ada perbedaan besar kecil bambunya. Nah, ini mempengaruhi hasil nada dari penggunaan angklung. Bambu yang digunakan sebagai bahan angklung yaitu bambu hitam atau juga bisa disebut awi ulung dari bahasa daerahnya, dan bambu putih. Bisa disebut juga awi temen. Setiap nada yang dihasilkan berasal dari benturan batang bambu yang berbentuk bilah dengan ukuran kecil hingga besar. Angklung terdaftar di UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi buatan manusia sejak November 2010. Angklung menjadi warisan budaya lisan dan non-bendawi dilihat dari seni pertunjukannya. Pendaftarannya pada UNESCO dilihat dari seni pertunjukan angklung ya. Masuk ke contoh kebudayaan yang diakui UNESCO berikutnya, ada wayang kulit. Wayang kulit merupakan kekayaan budaya Indonesia yang bernilai tinggi karena menggabungkan berbagai macam kesenian seperti seni kriya, sastra, dan musik. Wayang merupakan seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan wayang juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Dalam setiap pertunjukan wayang kulit terdapat komponen dalang, boneka yang difungsikan sebagai alat peraga, dan cerita yang mengandung pesan moral. Pertunjukan wayang di Indonesia memiliki gaya tutur dan keunikan tersendiri yang merupakan mahakarya asli Indonesia. Oleh karena itu, UNESCO memasukkannya dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tahun 2003. Ini juga dilihat dari seni pertunjukannya ya. Dalam wayang bukan hanya sekedar seperangkat boneka dari kulit atau kayu, namun juga ada berbagai cerita, pakem, gending, dan lain-lain yang masih hidup hingga saat ini. Berikutnya ada tari saman. Tari saman merupakan sebuah tarian tradisional dari suku Gayo di Provinsi Aceh. Tarian ini biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat. Tari saman digunakan sebagai media dakwah penyebaran agama Islam. Dakwah tersebut disampaikan melalui syair lagu dengan bahasa Arab dan Gayo. Menggunakan bahasa Arab dan Gayo ya. UNESCO mengakui tari saman sebagai warisan dunia karena keunikan dalam gerakan dan kostum serta memiliki filosofi universal. Tari saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 di Bali pada tanggal 24 November 2011. Berikutnya ada subak. Subak adalah sistem pertanian yang dikelola sebuah organisasi masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur sistem irigasi sawah secara tradisional. Pembagian air dilakukan secara adil dan merata. Selain itu, waktu menanam dan jenis padi yang ditanam ditentukan secara bersama. Para petani mendapat bagian air sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam musyawarah. Kegiatan dalam organisasi subak meliputi masalah pertanian dan ritual peribadatan memohon rezeki serta kesuburan. Pada 29 Juni tahun 2012, subak ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dalam sidang ke-36 di Saint Petersburg, Rusia. Komponen-komponen subak meliputi hutan sebagai sumber pasokan air, sawah yang dibuat berundak, sawah yang terhubung dengan sistem kanal, dan bendungan. Terdapat pura dengan berbagai ukuran yang menandakan pentingnya sumber air. Air mengalir turun melalui pura mengaliri lahan subak. Selain itu, subak juga terdapat pengurus-pengurus pada bagian-bagian tertentu. Pertama ada paksa bertugas sebagai kepala subak. Kedua ada pangliman bertugas menjadi wakil kepala subak. Ketiga penyarikan sebagai sekretaris. Keempat ada petengan memiliki tugas sebagai bendahara. Kelima ada kasinoman mempunyai tugas dalam urusan pemberitahuan atau pengumuman.
Dan terakhir ada pemangku yang bertugas khusus dalam urusan ritual atau keagamaan. Itu tadi pembahasan mengenai subak. Berikutnya ada batik. Batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya dilakukan secara khusus dengan menuliskan atau menekan malam pada kain menggunakan alat yang disebut canting. Jadi ini ya, yang disebut dengan canting. Nah, malam itu cairan yang ada dalam canting, yang hasilnya berwarna coklat ini. Jadi pada dasarnya batik itu dari kain putih. Setelah motifnya sudah terbentuk, baru dilakukan pewarnaan dengan cara dicuci dengan air yang sudah mengandung pewarna. Motif batik setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Batik di Indonesia telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009. UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia, karena kaya akan simbol dan filosofi kehidupan rakyat Indonesia. Dalam batik tak hanya sekedar mengenai proses dari membuat pola di atas lembar kain berwarna putih, kemudian digambar dengan lilin dan dicelup ke dalam pewarna hingga selesai. Namun ada banyak pengetahuan yang terjalin di dalamnya, seperti halnya sejarah, persebarannya di seluruh Nusantara, serta motif yang bermacam-macam. Berikut ada noken. Noken adalah tas hasil kerajinan tangan warga masyarakat Papua. Noken terbuat dari kulit kayu yang dikeringkan, kemudian dipintal menjadi benang dan dianyam. Masyarakat Papua biasanya menggunakan untuk membawa berbagai hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan barang dagangan ke pasar. Selain itu, noken biasa digunakan untuk menggendong anak. UNESCO telah menetapkan noken menjadi warisan budaya Indonesia sejak Desember tahun 2012. Dan terakhir ada seni rakit kapal pinisi. Teknik dan seni membuat kapal pinisi yang turun-temurun dimiliki bangsa Indonesia kini telah diakui menjadi warisan budaya tak benda dunia versi UNESCO. Pinisi merupakan kapal layar tradisional khas Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Tampak seperti pada gambar ini ya, wujud kapal pinisi. Dikenal sebagai jenis kapal, pinisi pada dasarnya merupakan nama layar. Kapal pinisi umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar, 3 di ujung depan, 2 di bagian depan, dan 2 di bagian belakang. Kapal pinisi diketahui telah ada sejak tahun 1500 Masehi. Nah, itu tadi penjelasan dari seni rakit kapal pinisi. Keanekaragaman budaya di Indonesia perlu mendapatkan perlindungan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan tersebut dapat mencegah pengakuan dari negara lain. Indonesia berupaya melindungi kebudayaannya dengan mendaftarkan warisan budaya kepada UNESCO. Itu tadi pembahasan mengenai kebudayaan Indonesia yang diakui oleh dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.